Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah saat mendengar suara itu. Tatapannya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba menyusut ketika melihat sosok wanita. Dengan anggun berdiri di tempat itu. Mata wanita yang abu keunguan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Hati Xiaoyan yang menegang perlahan menjadi tenang saat dia melihat Xiaoyi di langit. Beruntung dia baik-baik saja, gumam Xiaoyan. Matanya dengan cepat tertuju pada lelaki tua berjubah putih di langit, bintang 6 Douzong, pikir Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat lelaki tua itu. Ia mengalihkan pandangannya dan melihat belasan murid di atas batu besar. Ada dua pria tua lain berdiri dengan tangan di belakang. Salah satunya juga memiliki kekuatan 6 bintang Douzong. Sementara satunya yang lain bintang 2 Douzong. Kakak Xiaoyan, keduanya adalah panatua lembah sungai es, mereka adalah Bingyan dan Bingfu. Mereka berdua sangat kuat. Hati-hati, kata Xinlan yang ekspresinya menjadi tegang saat dia berbicara. Wanita tubuh racun, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu telah terpukul oleh kekuatan Jun Es. Tubuhmu akan membeku dalam waktu 1 bulan. Ikuti saya jika kamu masih ingin hidup, kata Bingyan. Mata Xiaoyi tanpa emosi saat dia menatap Bingyan dari pintu masuk gua. Sebuah ejekan muncul di wajahnya yang pucat saat suaranya yang dingin bergema di atas gunung. Sebelum aku membeku, aku akan menghancurkan tubuhku dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai es. Kilatan dingin melintas di mata Bingyan saat dia mendengar itu. Kau telah membuang kesempatanmu untuk hidup, karena itu aku akan menangkapmu, kata Bingyan dengan dingin. Douci dingin perlahan melonjak dari tubuhnya membuat ruang menjadi terdistorsi dan suhu dingin yang padat muncul di udara. Banyak duri-duri es tajam yang terbentuk dari suhu dingin bergetar saat mereka melesat dari segala arah dan meluncur ke arah Xiaoyi. Xiaoyi mengerutkan keningnya saat dia melihat duri-duri es yang memotong udara dan bergegas. Saat ini dia terluka parah dan jelas bukan tandingan Bingyan. Selain itu ada 2 Douzong, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mendarat di tangan mereka, pikir Xiaoyi. Douci racun melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi penghalang energi yang menutupi pintu masuk gua. Hantaman duri-duri es pada penghalang Douci dengan cepat terkikis saat ditembakkan. Namun di bawah serangan duri-duri es yang bertubi-tubi, penghalang Douci dengan cepat memucat sebelum akhirnya retak dan pecah, menyebabkan duri-duri es yang tersisa melesat masuk dan menghantam dinding gunung yang mengelilingi gua. Duri-duri es membuat lapisan es yang tebal mulai menyebar di sekitar gua menyebabkan ekspresi Xiaoyi sedikit berubah saat dia merasakan udara dingin yang melonjak dengan cepat. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama, pikir Xiaoyi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan melesat keluar dari gua. Xiaoyi baru saja keluar dari gua ketika belasan teriakan dingin terdengar secara bersamaan. Formasi penyegelan es. Udara dingin tiba-tiba melonjak ke langit menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyi tiba-tiba berhenti dan membentuk penjara es yang mengurung Xiaoyi dan Bingyan di dalamnya. Hanya mereka di luar yang dapat melihat mereka di dalam. Kamu masih ingin kabur, kata Bingyan dengan senyum dingin. Tubuhnya bergerak dan sekejap muncul di belakang Xiaoyi dengan melayang tinjunya ke arah punggung Xiaoyi. Xiaoyi langsung berbalik ketika dia merasakan udara dingin yang muncul di belakangnya. Dia menghentakkan telapak tangannya dan menghantam tinju menyebabkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu di sekitar mereka. Bingyan mundur 2 langkah di bawah hentakan gelombang sementara Xiaoyi terhempas mundur. Dengan luka seriusnya saat ini, tidak mungkin baginya untuk melawan bintang 6 Douzong. Xiaoyi menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi pucat. Kepahitan muncul di wajahnya saat tatapannya menyapu dinding penjara es di sekelilingnya. Ikuti saja saya dan kamu masih bisa hidup. Jika kamu keras kepala, jangan salahkan saya karena kejam, kata Bingyan dengan dingin. Kakinya menginjak udara kosong dan perlahan berjalan menuju ke arah Xiaoyi. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyi saat dia melihat Bingyan berjalan ke arahnya. Tangannya dengan cepat membentuk segel tubuh racun menyedihkan. Meskipun cara ini akan membuat kekuatannya melonjak, namun waktu tubuh racun akan meletus juga menjadi lebih singkat. Namun setidaknya itu lebih baik daripada ditangkap di tangan orang tua ini. Bingyan juga sadar bahwa Xiaoyi akan mempertaruhkan nyawanya. Tubuhnya melesat dengan cepat dan sekejap muncul di depan Xiaoyi yang dengan cepat menghindar. Kilatan dingin melintas di mata Bingyan saat tangannya yang diselubungi udara dingin membawa kekuatan tajam yang berubah menjadi banyak bayangan yang menyerang Xiaoyi dari segala arah.
Di bawah serangan itu, tubuh Xiaoyi bergoyang saat menghindar ke segala arah membuat niatnya untuk membuka segel tubuh racun juga terputus. Di saat tinju lain menyerang, Xiaoyi tidak bisa menghindar lagi dan hanya bisa mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan langsung dengan tinju Bingyan membuatnya kembali terhempas dan memuntahkan darah. Tubuh racunmu itu belum mencapai puncaknya. Jika tidak, aku tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Sayang sekali, kata Bingyan melihat Xiaoyi yang menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Bingyan yang sudah kehilangan kesabarannya segera bergegas ke arah Xiaoyi dengan niat membunuh yang melonjak di matanya. Xiaoyi tampaknya menyadari bahwa niat membunuh telah meningkat di hati Bingyan ketika dia melihat senyum buas yang muncul di wajahnya. Douqi yang tersisa segera melonjak di dalam tubuhnya untuk persiapan perjuangan terakhir. Namun ketika Xiaoyi baru saja mengambil keputusan, penjara dinding es yang tebal di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara retakan sebelum akhirnya pecah dengan suara ledakan. Dinding es yang hancur berantakan nampak mengejutkan Bingyan. Namun sebelum dia bisa pulih, suara angin deras muncul ketika satu sosok dengan keras menembak ke arahnya. Serangan mendadak ini tidak menyebabkan Bingyan panik. Douqi es melonjak di tangannya dan bertabrakan dengan sosok yang telah melesat hingga menyebabkan sosok itu menjerit dengan sengsara. Ekspresi Bingyan menjadi gelap ketika mendengar suara jeritan dan menemukan bahwa sosok yang melesat seperti senjata ternyata adalah murid lembah sungai es. "Bocah, karena kamu berani ikut campur, aku akan mengejarmu sampai ujung bumi," teriak Bingyan dengan marah saat dia melihat Xiaoyan berdiri tersenyum sambil mencengkram dua murid lembah es di tangannya. Orang-orang dari lembah es memang tidak tahu malu menyerang wanita lemah yang terluka, kata Xiaoyan tersenyum dingin sebelum menoleh ke arah Xiaoyi yang nampak pucat yang dipenuhi rasa tidak percaya dengan kemunculannya yang tiba-tiba. "Maaf aku terlambat," kata Xiaoyan dengan suaranya yang hangat dan lembut. "Xiaoyan," kata Xiaoyi terkejut ketika dia melihat Xiaoyan berdiri di langit. Kegembiraan segera melonjak di hatinya di tengah keputusasaan dan senyuman yang indah perlahan muncul di wajahnya. Mata Bingyan menatap Xiaoyan dengan tatapan gelap yang padat sebelum beralih. Ia menemukan belasan murid lembah sungai es di sekitar gunung telah berkurang setengahnya dengan aroma darah yang pekat menyebar di tempat itu. Jelas para murid yang hilang telah mati di tangan orang ini menyebabkan niat membunuh melonjak di matanya. "Kalian semuanya hanyalah sampah," kata Xiaoyan dengan santai saat dia merasakan ekspresi buas di mata Bingyan. "Hanya bintang satu Douzong berani bertindak kurang ajar di depanku? Aku tidak peduli siapa kamu, tempat ini akan jadi kuburanmu," kata Bingyan tertawa keras. "Bingfu, aku serahkan dia padamu. Tangkap dia dan patahkan tulang-tulangnya," kata Bingyan mengalihkan pandangannya ke arah Bingfu yang juga menatap Xiaoyan dengan kejam. "Tenang, aku akan membiarkan dia menderita nasib yang lebih buruk dari kematian," kata Bingfu dengan senyuman dingin dan buas. Xiaoyi dengan cepat pulih dari kegembiraannya ketika melihat Bingyan sedang berbicara dengan Bingfu. Matanya menyapu sekelilingnya dan kegembiraan yang baru saja muncul segera menghilang. Meskipun Xiaoyan telah bergegas, itu juga akan sulit baginya untuk menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, lembah es memiliki 3 Douzong saat ini. "Xiaoyan, cepat pergi. Aku punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan mencari cara untuk menemukanmu setelah aku melarikan diri," kata Xiaoyi tiba-tiba berteriak kepada Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum saat pandangannya beralih ke Xiaoyi. "Apa menurutmu aku akan percaya padamu kalau kamu mampu melarikan diri? Yakinlah, karena aku berani datang aku akan menyelamatkanmu," kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyi yang hatinya tegang sedikit menjadi tenang ketika melihat senyum di wajah Xiaoyan. Dia mengerti Xiaoyan dengan cukup baik yang tidak akan melakukan apapun yang tidak dia yakini. Bingfu melangkah di udara kosong dan perlahan menuju Xiaoyan. Douqi es di tubuhnya melonjak mengikuti setiap langkah yang dia ambil. "Saya ingin tahu dari mana kepercayaan kamu itu datang," kata Bingfu dengan senyuman mengejek. Bingyan cepat serang. "Kamu harus menyelesaikan masalah penting dulu," kata Bingfu. Bingyan perlahan mengangguk. Tatapannya yang dingin ditarik dari Xiaoyan dan menoleh ke Xiaoyi. Kedua tangannya melengkung saat Douqi dingin naik di tangannya akhirnya berubah menjadi roda es yang berputar cepat dan meluncur ke arah Xiaoyi. Roda es tajam sekejap muncul di depan Xiaoyi yang mengincar lehernya menyebabkan ekspresi Xiaoyi berubah dan dengan cepat mundur. Kecepatan roda es sangat cepat saat mengejar Xiaoyi dan sekejap menyusulnya. Namun sebelum roda es menghantam Xiaoyi, boneka perak tiba-tiba muncul di depannya. Tinju boneka perak segera menghantam roda es dan mengirimnya terbang jauh. Perubahan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Bingyan berubah. "Itu adalah boneka?"
Seru Bing Yan terkejut saat dia melihat boneka perak yang muncul di depan Xiaoyi. Boneka perak yang muncul juga menyebabkan ekspresi Bing Fu tenggelam saat merasakan bahaya yang memancar dari boneka. Kamu sudah sangat tua namun juga benar-benar kejam terhadap wanita lemah yang terluka. Bunuh dia, kata Xiaoyan dengan niat membunuh yang dingin saat jarinya perlahan menunjuk ke arah Bing Yan. Boneka perak yang ada di depan Xiaoyi segera bergegas dan muncul di depan Bing Yan dengan tinjunya yang kejam mengincar dada Bing Yan dengan gerakan yang aneh. Serangan yang cepat dan ganas dari boneka perak menyebabkan ekspresi Bing Yan berubah. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menghantam tinju boneka. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, namun boneka perak tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yan mengerang saat dia mengambil beberapa langkah mundur. Kejutan melonjak ke matanya ketika dia merasakan kekuatan boneka misterius itu. Bing Fu, bunuh bocah itu. Dia mengendalikan boneka itu, teriak Bing Yan dengan marah. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah saat dia mendengar teriakan itu. Dia segera mengalihkan pandangannya yang kejam ke arah Xiaoyan. Saat Bing Fu mengalihkan pandangan yang kejam ke arah Xiaoyan, Xiaoyi segera bergegas dari sungai gunung dan muncul di depan Xiaoyan. Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain, kata Xiaoyi dengan tegas. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Xiaoyi ke belakangnya dan berbicara dengan lembut. Kamu sedang terluka, istirahatlah dulu, mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Kata-kata yang sombong. Bing He, kamu pimpin yang lain dan tangkap wanita itu. Serahkan orang ini padaku, kata Bing Fu tersenyum dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tombak panjang es muncul di tangannya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke arah Xiaoyan dengan tombak panjang yang memotong udara. Bing He dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok yang meluncur ke arah Xiaoyi yang ada di belakang Xiaoyan. Wajah Xiaoyi menjadi tegang saat melihat Bing Fu dan Bing He menyerang. Douqi di tubuhnya dengan cepat melonjak. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat itu. Jarinya dengan lembut mengusap cincin putih di jarinya dan Tianhuo Zunze yang ilusi perlahan muncul di depannya. Bing Fu, yang bergegas maju ke depan, tiba-tiba berhenti ketika melihat tubuh spiritual muncul, keterkejutan melonjak di matanya. Kelompok Bing He yang mengikuti dari belakang juga terkejut dan seketika berhenti. Dasar anak kecil, kamu memintaku bertarung lagi, kata Tianhuo memutar tubuhnya dan menoleh ke Xiaoyan sebelum tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kejutan melintas di mata Xiaoyi ketika dia melihat tubuh spiritual yang begitu kuat, hatinya benar-benar menjadi tenang. Luka di dalam tubuhnya yang telah ditekan juga dilepaskan dan seteguk darah dimuntahkan. Xiaoyan terkejut saat melihat itu dan segera merangkulnya dan menatap wajah Xiaoyi yang pucat. Niat membunuh segera melonjak di matanya saat dia menoleh ke arah Tianhuo. Pak Tua Yao, aku akan merepotkanmu, tolong habisi orang-orang ini secepat mungkin. Xiaoyi terluka parah dan tidak bisa bertahan lama, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Tianhuo melirik Xiaoyi yang didukung Xiaoyan dan melihatnya menderita luka parah. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius. Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan melihat kelompok Bing Fu. Kakinya perlahan melangkah maju dan badai spiritual yang sangat kuat segera melonjak di tubuhnya. Bintang 8 Do Uzong, gumam Bing Fu dengan ekspresi terkejut saat melihat badai spiritual yang melonjak. Tianhuo mengambang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekitar tubuhnya. Matanya deng acuh tak acuh menatap Bing Fu yang terkejut sebelum bergerak dan menghilang. Hati Bing Fu langsung menjadi dingin begitu Tianhuo menghilang. Dia mengambil langkah mundur saat dia berteriak dengan keras, "Teman, aku adalah Bing Fu dari lembah sungai es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur. Lembah es akan memberimu hadiah besar setelah masalah ini selesai," kata Bing Fu dengan suara yang nampak panik. "Lembah sungai es, apakah itu sangat bagus?" kata Tianhuo dengan acuh tak acuh. Ruang di depan Bing Fu berfluktuasi setelah suaranya terdengar dan Tianhuo muncul sebelum mengayunkan telapak tangannya. Ekspresi Bing Fu segera menjadi padat saat melihat telapak tangan yang meluncur ke arahnya. Douqi di dalam tubuhnya melonjak hingga batasnya. Lapisan demi lapisan es membentuk armor pertahanan di permukaan tubuhnya. Telapak tangan akhirnya menghantam baju armor es dengan keras. Di bawah kekuatan yang sangat besar baju armor tidak dapat bertahan dan garis retakan menyebar hingga akhirnya baju armor meledak. Baju besi yang hancur menyebabkan ekspresi Bing Fu langsung berubah pucat dan seteguk darah dimuntahkan saat tubuhnya terhempas mundur. "Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu," teriak Bing Fu dengan kejam sebelum menoleh ke Tianhuo dengan geram.
Bing He berangsur pulih dari keterkejutan akan kemunculan Tian Huo setelah mendengar teriakan Bing Fu. "Kalian semua ikuti aku, tangkap wanita itu dan bunuh bocah itu," kata Bing He berteriak dingin. Belasan murid lembah es yang ketakutan dengan munculnya Tian Huo perlahan mengalihkan pandangan mereka ke medan pertempuran setelah mendengar kata Bing He. Tubuh mereka nampak kaku saat melihat Bing Qian sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di bawah serangan boneka iblis. "Kenapa kalian semua tidak menyerang?" kata Bing He menjerit keras. Bing He menganggukkan kepalanya dengan ekspresi suram saat melihat mereka mengangguk. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan. Semua murid lembah melepaskan dusinya dan mengepung Xiao Yan. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan saat melihat itu. "Serahkan semuanya padaku," kata Xiao Yan menoleh ke arah Xiao Yi. Kakinya perlahan melangkah maju setelah melihat Xiao Yi mengangguk. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel dan tubuh ilusi 3000 petir yang mirip dengannya muncul di depannya. Meskipun kekuatan tubuh ilusi berada di puncak kelas Do Huang, namun itu sudah cukup untuk menahan para murid lembah es. "Pergilah," kata Xiao Yan melambaikan tangannya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuh avatar bergerak dan sekejap muncul di belakang Bing He dan memblokir para murid lembah es. Avatar spiritual yang muncul menyebabkan Bing He terkejut. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan. Douchi es melonjak keluar saat tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Bing He akhirnya melintas dan muncul di depan Xiao Yan, dengan tinjunya yang dipenuhi duri-duri es yang akan menghantam dada Xiao Yan. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan saat melihat tinju yang mendekat. Ia meraih tinju itu dan mencengkramnya dengan kuat. Duri es di permukaan tinju perlahan meleleh sebelum dengan cepat tersebar. "Bintang 2 Douzong dari lembah es sebenarnya sangat lemah," kata Xiao Yan mengejek. Ketidakpercayaan melonjak di mata Bing He saat melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiao Yan. "Api surgawi," seru Bing He yang matanya tiba-tiba menyusut saat melihat api hijau giok yang membungkus telapak tangan Xiao Yan. "Betul sekali," kata Xiao Yan tersenyum dingin. Tangannya tiba-tiba mengepal saat tinju ledakan oktan dengan keras menghantam tubuh Bing He hingga ia mundur dan memuntahkan darah. Douchi di tubuh Bing He kembali melonjak dan mengumpal di tangannya menyebabkan banyak lapisan es tebal yang membungkus tangan Bing He akhirnya berubah menjadi sepasang tangan es. Mata Bing He dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat teriakan marah keluar sebelum dia melayangkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat melihat ini. Api hijau giok menyelubungi tangan kanannya akhirnya berubah menjadi serigala api dan melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api meraung membawa suhu yang menakutkan menguapkan udara dingin yang datang sebelum bertabrakan keras dengan tinju Bing He, menyebabkan gelombang udara besar menyebar ke sekitarnya seperti cincin hingga batuan besar di sekitarnya mengeluarkan suara retakan. Tabrakan ini berlanjut sesaat sebelum Bing He terkejut menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat kekuatan di tangannya melonjak dan memecahkan lapisan es di tangan Bing He. Wajah Bing He menjadi pucat karena pukulan berat dan langkah kakinya dengan cepat mundur dan memuntahkan darah. Dia mengangkat kepalanya dengan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa bintang 1 Douzong bisa melepaskan kekuatan bertarung yang menakutkan. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri, Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakangnya dengan jarinya menekan kepala Bing He menyebabkan seluruh tubuh Bing He langsung menjadi kaku. "Orang-orang dari lembah sungai es hanya seperti ini," kata Xiao Yan mengejek saat jarinya menekan kepala Bing He. Ekspresi Bing He memucat, tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu jika dia bergerak kepalanya akan hancur berkeping-keping. Tenggorokan Bing He berguling dan diam-diam sedikit berbalik saat berbicara dengan suara serak, "Jika kamu membunuhku, lembah es tidak akan melepaskanmu. Karena sudah ikut campur, aku tidak takut pada lembah es manapun itu," kata Xiao Yan melihat wajah Bing He yang nampak pucat. "Jangan pikir kamu bisa sombong dengan memiliki pendukung tubuh spiritual dan boneka bintang 8 Douzong. Jika ahli sejati dari lembah es keluar, kekuatan yang kamu banggakan itu tidak akan layak disebut," kata Bing He tersenyum dingin. Xiao Yan menyipitkan matanya mendengar itu. Bing He melihat keheningan Xiao Yan dan berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berbicara. "Jika kamu menyerahkan wanita itu, lembah es akan menghargaimu dan memberimu posisi penting." Kata-kata Bing He baru saja terdengar saat dia melihat wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Rasa dingin muncul di dalam hatinya saat tangannya menghantam tanah dan segera mundur dengan bantuan tenaga pendorong.
Namun, tubuhnya baru saja bergerak saat senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan dan sebuah tendangan keras menghantam tubuh Bing He hingga ia terhempas dan menabrak batu besar. Bing He perlahan berguling dari batu besar dan mengangkat kepalanya dan matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. "Bajingan kecil, cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu ini hari ini." Teriakan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba terlempar dari langit dan menabrak batu besar di sampingnya dan memuntahkan darah. Bing He buru-buru menoleh dan keterkejutan segera melonjak ke matanya. Setelah melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah Bing Yan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah dengan nafasnya yang sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Sungguh merepotkan tanpa tubuh fisik. Ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Dou Zong. Aku benar-benar senang memukulinya. Namun, kamu dapat yakin kalau orang itu masih hidup, kata Tian Huo perlahan muncul di samping Xiao Yan. "Patua Yao, kamu dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan besar kamu akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi," kata Xiao Yan mengangguk. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huo saat mendengar itu. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, sepertinya hari itu tidak akan jauh lagi. "Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan, penglihatanku masih bagus," kata Tian Huo tertawa. Kilatan berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Huo. "Teman panah tua, lembah es kami menghususkan diri dalam tubuh pemurnian. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah es, Anda akan bisa mendapatkannya secara gratis," kata Bing He. Senyum di wajah Xiao Yan ditarik mendengar itu. Niat membunuh yang padat dan dingin perlahan melonjak di matanya. Tian Huo juga terkejut dengan ucapan Bing He. Dia melirik Xiao Yan dan senyuman aneh muncul di wajahnya dan perlahan berjalan ke arah Bing He saat dia tersenyum dan berkata, "Melakukan apa? Kita bisa membahasnya." Petik 2. Kegembiraan liar melonjak di mata Bing He ketika dia mendengar itu dan segera menjawab, "Bantu lembah es menangkap wanita itu. Lembah es dapat membantumu memurnikan tubuh yang akan membuatmu sangat puas." Tian Huo perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya mencengkram leher Bing He dan mematahkannya di tengah suara retakan. "Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti ini hidup dan terus berbicara," kata Tian Huo menoleh ke Xiao Yan seraya melemparkan Bing He. Xiao Yan melonggarkan tinjunya dan mengangguk. "Terima kasih atas pengingat Patuan Yao. Pertarungan di sisi lain juga harus berakhir," kata Xiao Yan. Boneka perak segera keluar dari gunung setelah suaranya terdengar dan muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, tangan boneka perak mencengkram Bing Fu yang wajahnya dipenuhi darah. Saat melihat Bing Yan sekarat dan Bing He yang lehernya patah, Bing Fu menatap kejam ke arah Xiao Yan saat dia berkata dengan suara serak, "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiao Yan tersenyum tipis sebelum matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es dan memerintahkan boneka perak, "Bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup." Mendengar itu, boneka perak langsung menyerbu ke dalam kelompok murid lembah es. Dalam sekejap banyak jeritan kematian terdengar dari tepi gunung. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke Bing Fu yang nampak gemetar. "Aku ingin tahu sesuatu," kata Xiao Yan. "Bajingan kecil, lembah es tidak akan melepaskanmu dan akan membunuhmu. Kau tidak akan bisa bersembunyi." Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya mendengar itu. Api hijau giok naik di jarinya saat dia menekan bahu Bing Fu, membuat wajah Bing Fu berubah karena rasa sakit yang hebat. "Aku ingin tahu apa itu Zun Es," kata Xiao Yan. Zun Es adalah douci unik dari para douzong lembah es yang secara bertahap dapat membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Tidak ada penawarnya, kecuali kamu meminta kepala lembah es untuk melakukannya secara pribadi. Namun, menurutku kamu tidak akan mampu melakukan itu, kata Bing Fu tertawa keras. Kilatan kejam melintas di mata Xiao Yan saat mendengar itu. Dia mengangguk sedikit ke arah Tian Huo sebelum berbalik dan pergi ketika suara retakan tulang Bing Fu dipancarkan dari belakangnya. "Itu adalah jiwa mereka, simpan itu," kata Tian Huo. Xiao Yan segera meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya dan dengan cepat berjalan ke arah Xiao Yi. Dia tanpa sadar merasakan hatinya yang sakit saat melihat wajah Xiao Yi yang pucat. "Kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menyembuhkanmu dari kekuatan Zun Es," kata Xiao Yan. Xiao Yi dengan lembut mengangguk. Matanya menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya.
Xiaoyan mengulurkan tangannya dan merangkul pinggang Xiaoyi dan menemukan Xinlan yang bersembunyi di salah satu sudut. Mereka bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari tempat itu. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.